Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memanjatkan rasa puji syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan nikmatnya, rahmatnya dan juga anugerahnya kepada kita berupa nikmat iman dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis ini, di masjid ini, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kebaikan dan kebajikan yang bisa membantu dan menolong kita nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita berikan dan juga kita curahkan kepada Nabi kita, teladan kita dan juga Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia mengikuti yaitu sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita dianjurkan dan juga didorong untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bersolawat kepada Nabi artinya kita mendoakan kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita yaitu tafsir juz amma, yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah, yang mana pada pertemuan yang lalu ataupun di bulan yang lalu kita membahas muqaddimah, yaitu pembukaan dari surat Al-Insyirah dan juga sebab turunnya surat Al-Insyirah dan sebagian ayat, yaitu ayat yang pertama. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yaitu tafsir dari surat Al-Insyirah, yaitu ayat yang kedua, ketiga dan seterusnya. Ya, kalau memang bisa kita selesaikan, kita selesaikan. Akan tetapi kalau memang tidak bisa kita selesaikan, mungkin kita akan mengambil yaitu mungkin 2 ataupun 3 atau 4 ayat saja. Sementara yang lainnya ya nanti kita teruskan di kesempatan ataupun di pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kemarin kita sudah membahas yaitu ayat yang pertama, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nasrah laka sadrak. Ya, bukankah kami telah melapangkan untukmu wahai Muhammad sadraka, yaitu dadamu. Maka dalam ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an memakai kalimat yaitu syaraha. Ya, yang mana kalimat syaraha itu bisa kita pakai untuk sesuatu yang kelihatan, atau mungkin dalam bahasa Indonesianya material. Jadi artinya bisa memotong, bisa membelah,
kemudian juga bisa dipakai untuk sesuatu yang tidak kelihatan atau imaterial, ya, yang artinya berarti melapangkan, meluaskan, ya, jadi melapangkan dan juga meluaskan. Maka karena penggunaan kalimat syaroha ini ada dua penggunaan, yang satu bermakna yaitu membelah ataupun memotong, kemudian yang kedua mempunyai arti yaitu melapangkan dan meluaskan. Maka nanti juga dari sini nanti para ulama pun berbeda penafsirannya, berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Maka di sini diriwayatkan dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas berkata, alam nulayyin laka qalbaka, ya, bukankah kami telah melunakkan, yaitu untukmu wahai Muhammad, yaitu qalbaka, hatimu. Jadi di dalam ayat ini Allah itu melunakkan ataupun melembutkan yaitu hati daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang hati beliau yang tadinya mungkin ya agak keras ataupun mungkin banyak mempunyai problematika, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dilunakkan, kemudian juga dilembutkan. Maka kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan dari Ibnu Abbas, qalu ya Rasulullah, jadi para sahabat itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayan sarihu as-sadru, apakah dada itu akan dilapangkan oleh Allah wahai Nabi? Jadi pertanyaan dari sahabat kepada Nabi, wahai Nabi, apakah dada seseorang itu akan dilapangkan atau akan diluaskan oleh Allah? Maka Nabi menjawab, na'am, iya. Jadi dada orang Islam itu akan dilapangkan, akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat bertanya, sahabat menanyakan, ya, saking antusiasnya sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat menanyakan, wahal lidzalika alamah, apakah dalam hal itu ada tandanya wahai Nabi? Jadi artinya tanda hati dilunakkan oleh Allah, hati dilapangkan oleh Allah itu apa wahai Nabi? Maka Nabi menjawab, na'am at-tajafi an daril ghurur. Jadi tanda yaitu dada seorang mukmin, orang Islam dilapangkan, diluaskan oleh Allah adalah at-tajafi an daril ghurur, yaitu menjauh dari daril ghurur, yaitu apa? Daril ghurur, rumah ataupun tempat menipu, itu artinya dunia. Jadi menjauhkan dari tipu daya dunia. Jadi tanda hati seseorang dilapangkan adalah ketika seorang itu apa? Menjauhkan dirinya dari tipu daya dunia ini. Ya kan, dunia ini kan menipu, dunia ini kan fana, dunia ini akan binasa. Suatu saat akan hancur lebur. Kenikmatan yang ada di dunia ini tidak abadi, tidak selamanya, tidak kekal. Mungkin hanya sesekali saja kenikmatan itu ada. Gak ada yang abadi di dunia. Maka karena gak ada yang abadi di dalam dunia ini, ya maka janganlah kita, Bapak Ibu, tertipu dengan dunia. Janganlah kita tertipu daya dengan kenikmatan yang ada di dunia ini. Maka janganlah kita ya terlalu ambisi di dalam mengejar yaitu dunia ini. Maka jangan. Ya, boleh kita mencari dunia, boleh-boleh saja, tapi jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas sehingga apa? Sehingga kita lupa akan negeri akhirat. Jadi ketika di dunia sibuk berdagang sehingga apa? Lupa sholatnya. Di dunia sibuk dengan bisnisnya sehingga apa? Lupa akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ya, dunia ini ya kita anggap sebagai sarana, sebagai perantara
untuk kita mendapatkan yaitu negeri akhirat. Jadi jangan dijadikan sebagai tujuan utama, tapi tujuan utama bagi kita orang Islam itu adalah negeri akhirat. Kemudian yang kedua tanda dari seorang Muslim dilapangkan, diluaskan hatinya oleh Allah, dikatakan adalah wal inabatu ila daril khulud, yaitu kembali ke negeri akhirat. Jadi artinya memprioritaskan, mengutamakan yaitu negeri akhirat. Mengutamakan yaitu apa? Kenikmatan yang ada di negeri akhirat. Maka dari sini orang ini akan termotivasi termotivasi untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, akan memotivasi dia untuk beribadah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, karena dia yakin nanti di akhirat ada kenikmatan yang abadi, ada kenikmatan yang kekal, yang gak akan hilang dan juga gak akan terputus. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tanda hati diluaskan oleh Allah adalah wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil maut, yaitu mempersiapkan untuk kematian, mempersiapkan bekal untuk kematian sebelum datangnya kematian tersebut. Maka dari tiga perkara tadi, maka kalau seseorang itu melakukannya, telah ada pada dirinya, maka berbahagialah, karena Allah telah melapangkan, meluaskan hatinya, sehingga Allah mudahkan baginya untuk melakukan kebaikan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah tiga perkara yang sebagai tanda bahwasanya Allah itu melapangkan yaitu dada seorang muslim. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tadi sudah kita sampaikan bahwasanya kalimat syaroha di dalam ayat yang pertama itu adalah punya makna yaitu melapangkan ataupun meluaskan. Maka di sini sesuai dengan ayat yang lain, maka Allah pun juga berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Siapakah yang melapangkan yaitu dada seseorang lil Islam, kepada agama Islam. Jadi di dalam ayat ini pun juga syaraha maknanya adalah melapangkan, meluaskan, yaitu untuk agama Islam. Kemudian juga di dalam ayat yang lain juga menunjukkan bahwasanya kalimat syaraha itu adalah maknanya adalah melapangkan ataupun meluaskan. Maka Allah mengatakan, fama yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Maka siapa yang Allah kehendaki baginya, Allah berikan petunjuk baginya, yasrah sadrahu lil Islam, maka Allah lapangkan, maka Allah luaskan dadanya untuk menerima agama Islam. Tetapi kemudian Allah mengatakan, wa ma yurid an yudillahu, maka barang siapa yang Allah inginkan baginya orang tersebut yudillahu, kesesatan, maka yaj'al sadrahu, maka Allah menjadikan dadanya doyikon haraja, yaitu sempit, susah dan juga sukar. Ka'annama yas'adu ila sama, seolah-olah dia apa? Yas'adu, naik ke arah langit. Secara penelitian Bapak Ibu sekalian, kalau secara penelitian itu kan kalau kita semakin ke atas, maka kan oksigen itu kan semakin habis. Maka ketika orang itu ke atas, maka semakin lama oksigen habis, maka apa? Dia akan susah untuk bernafas.
Maka itu sudah Allah abadikan di dalam Al-Quran. Jadi ketika ke arah atas, ke langit, maka oksigen akan berkurang, ya maka akan sulit untuk bernafas. Maka ya para astronot ataupun ya orang-orang yang ke langit ataupun ke planet yang lain, maka ya harus dibekali dengan oksigen supaya dia bisa bernafas. Karena memang di atas sana ya untuk oksigennya itu kan berkurang atau sedikit, sehingganya ya sulit untuk bernafas. Maka di sini bagi orang yang Allah itu kehendaki dia itu sesat, artinya menyimpang, tidak mau dengan agama Islam, maka Allah jadikan dadanya itu sempit. Allah jadikan dadanya itu sulit untuk menerima agama Islam. Jadi seolah-olah seperti orang yang ke atas, sehingganya apa? Dia sulit untuk bernafas. Nah, itu adalah makna daripada syaraha, yang mana bermakna yaitu melapangkan ataupun meluaskan. Nah, lantas ketika syaraha dalam ayat yang pertama ini mempunyai makna membelah ataupun memotong, maka di sini ada riwayat, yaitu riwayat dari At-Tirmidzi dari Anas ibn Malik, an Malik ibn Sa'ad anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala berkata. Jadi ini adalah kisah cerita tentang Bapak Ibu dibelahnya, yaitu dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian hati beliau dicuci oleh malaikat, dibersihkan oleh malaikat. Jadi kisahnya ataupun ceritanya Nabi itu pernah ya, 2 kali, yaitu dibelah dadanya, diambil hatinya, kemudian dibersihkan hatinya oleh malaikat. Yang pertama adalah ketika Nabi itu masih kecil. Itu ketika Nabi itu masih kecil, yaitu dirawat ataupun disusui oleh Ibunda Halimatus Sa'diyah. Jadi kan kebiasaan orang Arab itu ketika punya bayi anak kecil itu mereka menyusukan, yaitu bayi-bayi tersebut kepada wanita-wanita yang ada di dusun atau di desa-desa ataupun di daerah-daerah terpencil. Nah, kenapa kok mereka orang-orang Arab itu punya kebiasaan seperti itu, yaitu menyusukan anak-anaknya, bayi-bayinya kepada wanita-wanita yang ada di desa? Ya ada pertimbangan. Yang pertama itu adalah bahwasanya di desa itu ya hawanya, cuacanya ataupun kondisinya masih bersih. Jadi belum terkontaminasi dengan namanya polusi. Ya kalau di kota itu kan ya banyak polusi. Di kota itu kan udaranya kotor, tapi kalau masih di desa itu ya masih bersih dan juga ya masih terjaga. Maka salah satu pertimbangan seperti itu. Yang kedua, pertimbangan yang kedua, kenapa orang-orang Arab itu menyusukan anak-anaknya ke wanita-wanita yang ada di desa? Pertimbangan yang kedua, agar bayi ataupun anak tersebut belajar, yaitu bahasa yang bagus dari orang-orang desa tersebut. Jadi kalau orang di kota itu kan banyak pendatang ya, maka bahasanya sudah campur. Jadi bahasa Arab yang murni sudah tercampuri. Tapi kalau di desa, di dusun, maka bahasa mereka itu masih terjaga. Jadi bahasa Arabnya itu masih bagus. Maka salah satu pertimbangan anak-anak kecil ini disusukan ke wanita-wanita yang desa agar anak ini bisa menyerap, bisa belajar bahasa Arab yang baik, yang benar dan juga fasih. Nah, itu adalah beberapa pertimbangan kenapa mereka orang-orang Arab jahiliyah itu menyusukan anaknya ke wanita-wanita yang di dusun. Maka demikian juga ya dengan Nabi kita Nabi Muhammad, maka di waktu kecil itu juga disusukan itu kepada ibunda yaitu Halimatus Sa'diyah. Maka dari cerita tersebut ya Bapak Ibu sekalian, jadi sedikit kita mengkisahkan bagaimana ibunda Halimatus Sa'diyah ini mencari anak susuan seperti itu.
Jadi mereka dari suku Bani Sa'ad ini datang ke kota Makkah untuk mencari bayi yang bisa disusui. Nah, Halimatus Sa'diyah ini datang bersama dengan suaminya dan juga anak laki-lakinya yang namanya Abdullah. Nah, kemudian di saat yang sama itu juga wanita-wanita suku Bani Sa'ad itu juga apa? Bersama Halimah datang ke kota Makkah untuk mencari bayi yang bisa disusui. Maka mereka pergilah, keluarlah dari desa mereka menuju yaitu kota Makkah. Maka pada saat itu Halimah Sa'diyah itu menunggangi, yaitu menaiki, yaitu tunggangan, yaitu berupa keledai itu yang sudah tua renta, sudah tua renta, kurus. Kemudian suaminya pun juga sama, yaitu menunggangi kuda yang lebih tua dan juga lebih kurus. Maka dalam perjalanan mereka ini wanita-wanita yang dari suku Bani Sa'ad ini merasa jengkel dengan Halimah dan suaminya. Kenapa demikian? Karena tunggangan mereka itu tidak bisa berjalan cepat. Otomatis wanita-wanita yang bersama Halimah ini nggak bisa berjalan cepat juga. Karena apa? Dia harus menunggu membersamai Halimah Sa'diyah dan juga suaminya. Sehingganya membuat mereka itu jengkel dengan Halimah dan juga suaminya. Maka lantas mereka pergi ke kota Makkah. Maka setelah sampai di kota Makkah, maka setiap wanita itu pergi ke setiap tempat untuk mencari yaitu bayi yang bisa disusui. Maka belum sampai 2 hari, maka semua wanita itu sudah mendapatkan bayi yang bisa disusui. Tetapi beda dengan Halimah. Halimah itu belum mendapatkan satu bayi pun yang bisa untuk dibawa pulang untuk dia susui. Maka lantas pada saat itu sebelum terjadi hal ini adalah bahwasanya setiap wanita yang bersama Halimah itu sebenarnya sudah ditawari untuk menyusui yaitu bayi Nabi Muhammad. Tetapi semuanya enggan, semuanya menolak, semuanya enggak mau. Karena apa? Karena bayi Nabi Muhammad itu kan bayi yatim, enggak punya bapak, enggak punya ayah. Maka mereka menyepelekan, menghina. Nanti kalau kita susui, kira-kira ibunya bisa ngasih kita upah atau tidak? Nanti kalau kita bawa, kira-kira kakeknya bisa nggak memberikan upah kepada kita? Maka semua menolak untuk menyusui bayi Nabi Muhammad kecil tadi. Maka kemudian mereka ini mencari, dan 2 hari setelahnya maka semua wanita itu sudah mendapatkan kecuali Halimah Sa'diyah. Maka Halimah itu nggak dapat. Maka kemudian Halimah itu berdialog dengan suaminya, ini kita belum mendapatkan sama sekali anak, sedangkan wanita-wanita teman-temanku itu semuanya sudah dapat. Andaikan seumpama kita pulang tanpa membawa anak yang bisa kita susui, maka bagaimana dengan orang-orang kampung kita? Tentunya mereka akan mencela kita. Tentunya mereka akan mengatakan kita nggak untung. Kenapa demikian? Karena semua wanita sudah dapat anak, kita nggak dapat sendiri. Maka dari itu Halimah itu minta izin kepada suaminya untuk untuk mengambil bayi Nabi Muhammad kecil untuk dibawa pulang untuk bisa mereka susui. Maka akhirnya sang suami pun juga akhirnya setuju. Maka lantas bayi Nabi kecil tersebut, Nabi Muhammad kecil, diambil oleh Halimah Sa'diyah. Maka dari situ Bapak Ibu sekalian, maka Allah itu memberikan yaitu kejadian-kejadian yang luar biasa kepada Halimah Sa'diyah dan juga keluarganya. Nah, ketika bayi itu sudah diambil oleh Halimah,
Maka pada saat itu ketika mereka ini berada di tendanya, maka Halimah itu menyodorkan ASI-nya kepada bayi tersebut. Maka pada saat itu ya air ASI daripada Halimah itu ya begitu banyaknya, sehingga sang bayi pun akhirnya kenyang. Padahal sebelumnya ASI dari Halimah Sa'diyah itu sedikit, nggak banyak. Tapi ketika Halimah itu menyusui, yaitu bayi Nabi Muhammad kecil, maka air susunya yaitu Halimah itu begitu banyaknya. Itu salah satu, yaitu kejadian luar biasa keberkahan yang Allah berikan kepada Halimah. Kemudian kejadian luar biasa yang selanjutnya ataupun keberkahan yang Allah berikan kepada Halimah ketika Halimah itu menyusui, yaitu Nabi Muhammad kecil, itu adalah ketika pulang. Ya, ketika pulang kembali ke kampungnya, ternyata Bapak Ibu sekalian, yaitu keledai yang ditunggangi oleh Halimah dan juga suaminya, yang mana keledai tersebut adalah sudah tua, kurus, nggak bisa jalan cepat. Maka ketika pulang ternyata keledai tersebut bisa berjalan, berlari begitu cepatnya, bahkan mendahului yaitu keledai milik teman-teman Halimah. Sampai teman-teman Halimah itu heran, ini bukankah tunggangan ini yang kamu dulu pakai ketika kita berangkat? Ya, Halimah pun menjawab iya. Lah kok sekarang bisa keledai ini ataupun tunggangan ini berjalan begitu cepatnya? Sungguh keledai ini punya keistimewaan. Itu ya salah satu kelebihan keberkahan yang Allah berikan kepada Halimah. Kemudian yang keberkahan yang selanjutnya itu adalah ketika mereka sudah sampai di kampung halamannya, yaitu ketika di suku Bani Sa'ad ini, ya, suku Bani Sa'ad. Maka ya kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, kondisi daripada daerah suku Bani Sa'ad itu adalah suatu perkampungan yang kering, perkampungan yang gersang. Ya, gersang, kering, kerontang ya istilahnya. Jadi sudah nggak bisa diharapkan pertanian di dalamnya. Nah, tetapi walaupun demikian, maka mereka orang-orang yang di suku Bani Sa'ad itu mereka punya peternakan yaitu kambing. Mereka gembalakan kambing-kambing itu ya di tanah-tanah yang tandus, yang kering tersebut. Nah, kemudian ternyata setelah Halimah itu membawa yaitu Nabi Muhammad kecil, maka Allah berikan keberkahan lagi, yaitu kambing-kambing daripada Halimah itu air susunya itu adalah begitu banyaknya sehingga membuat iri yaitu orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena kambing-kambing dari orang-orang yang di suku Bani Sa'ad sedikit sekali keluar air susu, sementara punya Halimah begitu banyak dan juga begitu melimpahnya. Nah, itu adalah keberkahan yang Allah berikan kepada Halimah. Maka dari sini terjadi suatu kejadian yang membuat Halimah dan juga suaminya itu adalah ya istilahnya kaget dan juga terguncang. Yaitu kejadian di mana di suatu pagi hari, yaitu Nabi Muhammad kecil dengan anaknya Halimah itu mengembalakan yaitu kambing-kambing kecil. Maka pada saat itu datanglah dua orang yang berpakaian putih, kemudian membawa Nabi Muhammad kecil. Kemudian Nabi Muhammad kecil itu dibelah yaitu perutnya, kemudian dibersihkan hatinya, kemudian dikembalikan hati tersebut di tubuh Nabi Muhammad, kemudian dibiarkan. Maka setelah mendengar cerita ini, maka Halimah dan suaminya itu adalah sangat-sangat kaget dan khawatir dengan anak tersebut. Maka akhirnya anak tersebut dikembalikan kepada ibunya. Nah, itu adalah kejadian pertama Nabi dibelah, yaitu dadanya dibersihkan oleh malaikat ketika Nabi waktu kecil. Nah, sekarang kita akan membahas
yaitu Nabi dibelah perutnya kembali ketika Nabi sudah dewasa. Maka di sini Nabi menceritakan, ya qala fa bainama ana indal baiti, dan ketika, jadi Nabi menceritakan, dan ketika saya itu berada di Baitullah, yaitu di Ka'bah, baina an-naim wal yaqdah, ya antara saya itu tertidur dan terjaga. Jadi artinya antara tidur dan terjaga, Nabi berada di Ka'bah. Nah kemudian sami'tu qailan, ketika itu saya mendengar, ya saya mendengar, yaitu seseorang berkata. Jadi Nabi mendengar seseorang itu berkata, ahadus salasa, salah satu dari 3 orang. Kemudian fa'utitu bi tasbin min dahabin fiha ma'u zamzam. Kemudian didatangkan kepadaku, yaitu apa? Semacam wadah baskom yang terbuat dari emas, fiha ma'u zamzam, yang di dalamnya ada air zam-zam. Jadi artinya datang ya malaikat kepada Nabi membawa yaitu wadah yang terbuat dari emas, kemudian apa? Di dalamnya ada air zam-zam. Kemudian fasaraha sadri ila kada wa kada. Kemudian laki-laki tersebut apa? Syaraha. Nah, di sini makna syaraha membelah. Ya, membelah sadri, dadaku, kata Nabi Muhammad, ila kada wa kada, sampai ini dan ini. Jadi menceritakan bahwasanya malaikat itu membelah dadanya Nabi Muhammad. Kemudian qala Qatadah, berkata Imam Qatadah, qultu, saya bertanya, ma yakni, sampai mana wahai Nabi? Kemudian qala, Nabi menjawab, ila asfali batni, sampai bawah perutku. Jadi artinya malaikat itu membelah dadanya Nabi sampai di bawah perutnya. Nah kemudian setelah dibelah dadanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian apa? Fastukhrija qalbi. Kemudian malaikat itu mengeluarkan, yaitu hatiku. Kemudian fa ghassala qalbi, kemudian malaikat itu membersihkan hatiku, bima zamzam, dengan air zam-zam. Nah kemudian setelah hati Nabi Muhammad itu dibersihkan dengan memakai air zam-zam, summa u'ida makanuh, kemudian hati itu dikembalikan ke tempatnya. Kemudian summa khusya imanan wa hikmatan, kemudian ya hati tersebut apa? Khusya, yaitu diisi dengan iman dan juga hikmah. Jadi ini adalah sejarah ataupun cerita ya. Yang kedua, Nabi dibelah dadanya oleh malaikat. Nah, di sini kan tidak perlu dioperasi, ngoten nggih. Kalau sekarang ya, zaman sekarang nggak mungkin bisa tanpa operasi seperti ini. Tapi ini kan yang melakukan adalah malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kalau itu adalah malaikat dan perintah Allah, ya suatu hal yang mungkin bagi kita tidak mungkin akan menjadi mungkin. Nah, karena ya Allah yang menghendaki. Nah, itu adalah kisah cerita tentang Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh malaikat, kemudian dibersihkan hatinya dan juga tidak memberikan bekas ya, artinya tidak melukai ataupun tidak membuat Nabi sakit. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu adalah ayat yang pertama gitu. Jadi ayat pertama, alam nasrah laka sadrak. Jadi bukankah kami telah melapangkan yaitu dadamu wahai Nabi Muhammad. Jadi syaraha maknanya itu melapangkan, maka kalau maknanya melapangkan maka seperti ayat yang lain ya. Afaman saraha Allahu sadrahu lil Islam. Atau di ayat yang lain seperti fama yuridillahu an yahdiyahu yasra sadrahu lil Islam. Jadi ada kesamaan dengan ayat-ayat ini. Tapi ketika ayat ini syaraha dimaknai membelah, maka sesuai dengan riwayat tadi, yaitu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya, diambil hatinya, dibersihkan hatinya oleh malaikat.
Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat yang kedua, ya, ayat yang kedua Allah mengatakan wa wada'na anka wizra, ya, wa wada'na dan kami, ya, wa wada'na dan kami angkat ataupun kami hilangkan darimu wahai Muhammad wizra. Ya, wizra itu di sini artinya beban, yaitu beban ataupun permasalahan. Jadi kami angkat darimu, kami hilangkan darimu wahai Muhammad wizraka, yaitu bebanmu, yaitu permasalahanmu. Jadi kemudian dikatakan kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah yang lain, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Yes, liyaghfira, supaya Allah mengampuni bagimu ma taqaddama, sesuatu yang telah lewat darimu wahai Muhammad, wa ma ta'akhkhar, dan juga yang belum lewat. Jadi artinya Nabi Muhammad itu dosa-dosa yang beliau perbuat, ya, yang sebelum beliau dan juga setelah. Jadi apa-apa yang beliau lakukan sebelum dan setelah maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau Nabi melakukan kesalahan, kalau Nabi melakukan yaitu suatu dosa, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan, ya, keistimewaan daripada Nabi Muhammad, yang mana Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi kesalahan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ayat yang ketiga dikatakan oleh ayat yang ketiga Allah mengatakan alladzi anqadha dhahrak, yaitu alladzi anqadha dhahrak, yaitu yang, ya, beban tersebut asqala, yaitu memberatkan, wa auhana dhahraka, dan juga membuat lemah dirimu, yaitu punggungmu. Jadi artinya beban daripada Nabi Muhammad tadi itu, ya, begitu beratnya sehingga apa? Memberatkan Nabi Muhammad, kemudian juga apa? Membuat punggung Nabi Muhammad menjadi lemah. Lantas timbul pertanyaan bagi kita, kira-kira beban apa yang ada pada diri Nabi Muhammad sehingganya Nabi Muhammad itu merasa berat, sehingganya Nabi Muhammad itu merasa payah dengan beban tersebut? Nah, Bapak Ibu, kira-kira bebannya apa? Kok dikatakan berat, ngoten? Kira-kira apa bebannya? Baik, di sini para ulama menjelaskan adalah beban yang menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah beban, yaitu beliau memikirkan, yaitu umatnya yang berada di dalam jurang kerusakan. Jadi beban memikirkan umatnya, ya, memikirkan kita, yang mana umatnya Nabi Muhammad pada saat itu apa? Berada di dalam, yaitu kegelapan. Nah, itu adalah beban yang membebani Nabi Muhammad SAW. Beliau rasakan apa? Sangat sulit, sangat berat bagaimana memikirkan umatnya supaya umatnya bisa kembali ke jalan yang lurus. Maka di sini Allah mengatakan, yaitu apa? Wa wada'na anka wizra, maka kami angkat darimu beban tersebut, yaitu beban yang membuat dirimu payah, itu kami angkat wahai Muhammad. Maka apa? Allah turunkan, yaitu agama Islam ini. Allah turunkan solusi dengan agama Islam ini, maka dengan agama Islam ini umatmu nanti akan selamat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini sedikit ada pendapat para ahli tafsir nih berkaitan dengan wizrok, ya. Wizrok itu mungkin juga bisa diartikan dosa, tapi di sini kita tidak artikan dosa. Ya, kenapa demikian? Karena di sini para mufassir itu mengatakan al-muradu bil wizrok. Jadi kalimat wizrok dalam ayat tadi itu adalah al-umur allati fa'alaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu perkara-perkara
yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an ijtihadin, yang berasal dari ijtihad atau usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa utiba alaihi. Tapi ternyata apa? Nabi dicela dalam hal tersebut. Jadi artinya Nabi itu pernah melakukan suatu perbuatan itu berdasarkan ijtihad, ya, berdasarkan kemampuan beliau. Tapi ternyata dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan kita tak paham ya, Nabi itu kan ya segala apa yang dia lakukan itu berdasarkan bimbingan wahyu. Tapi ada suatu ketika Nabi itu melakukan suatu ijtihad ataupun suatu perbuatan tersebut ya berdasarkan kemampuan Nabi sendiri. Tapi ternyata Nabi dicela. Ternyata perbuatan tersebut itu salah. Maka seperti apa? Seperti kaidnihi, seperti Nabi itu memberikan izin kepada orang-orang munafik fit takhalluf anil jihad, untuk tidak ikut berjihad. Hina i'tadaru, ketika mereka meminta uzur. Jadi ceritanya dalam suatu peperangan itu ada beberapa orang munafik itu izin tidak ikut peperangan. Nah, ternyata Nabi mengizinkan tidak ikut peperangan. Maka dari sini Nabi dicela dalam hal ini karena tidak tepat. Kemudian yang kedua itu adalah wa akhdihi al-fida min asri al-badrin. Kemudian yang kedua adalah Nabi itu mengambil tebusan dalam perang Badar. Jadi kan dulu kan waktu perang Badar niku perang Badar, perang pertempuran antara umat Islam dengan orang kafir Quraisy. Maka pada saat itu orang Islam menang. Ya walaupun jumlahnya sedikit, umat Islam menang, maka banyak tawanan dari orang-orang kafir Quraisy ditawan oleh orang-orang Islam. Jadi mereka ditawan oleh orang-orang Islam. Yang notabene orang-orang kafir Quraisy itu masih saudara-saudara dari kaum muslimin. Ya kan dalam pertempuran perang Badar itu kan banyak orang Islam itu berhadapan dengan keluarganya. Entah itu bapaknya, entah itu kakaknya, atau mungkin juga ya masih familinya. Tapi karena iman kaum muslimin sudah kuat, ya maka mereka ya mau nggak mau harus bertempur dengan orang-orang kafir Quraisy yang sebagian itu masih saudara. Maka ketika perang Badar itu selesai, banyak tawanan dari orang-orang kafir Quraisy, maka para sahabat itu ya mengatakan sebaiknya tawanan tersebut jangan ditebus oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi kemudian Nabi beristihad, maka apa? Nabi beristihad untuk orang-orang kafir Quraisy bisa menebus tawanan tadi. Maka dari sini Nabi dicela karena perbuatan di sini tidak tepat. Nah, maka dari sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari perbuatan-perbuatan tersebut itu ketika Nabi beristihad tadi itu enggak tepat, maka oleh Allah Subhanahu wa taala maka diampuni ataupun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti di sini artinya dosa, bukan, tapi perbuatan-perbuatan dari Nabi yang berasal dari ijtihad Nabi yang kemudian salah, maka itu diangkat ataupun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini kita tidak mengartikan itu adalah dosa? Ya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum, itu terjaga dari perbuatan dosa. Jadi kalau toh ada dosa bagi Nabi, maka Nabi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari ayat ini ya, dari ayat ini walaupun ayat ini ditujukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya jadi ayat itu ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka
di sini pun kita sebagai umatnya ya maka kita harus ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan yaitu dada kita, melapangkan hati kita untuk menerima agama Islam ini, agar kita dimudahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan kemudahan untuk kita supaya kita ya bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi yaitu larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa adanya bantuan dari Allah, maka tanpa adanya pertolongan dari Allah, maka kita pun juga akan sulit untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka dari itu ya kita senantiasa untuk berdoa kepada Allah agar Allah berikan kemudahan bagi kita agar kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sudah selesai. Ya, kemudian untuk ayat yang keempat dan seterusnya mungkin kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sudah selesai waktunya. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Dan kemudian kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.